Selamat Hari Guru untuk kita semuanya. Teruslah berkarya dalam dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa dan membangun karakter yang baik dan bertanggung jawab. Di tengah pandemi saat ini, ada banyak kendala yang saya hadapi sebagai seorang guru. Kendala yang pertama adalah perubahan cara belajar dan gaya belajar, perubahan penggunaan media belajar, perubahan psikososial dari peserta didik, dan perubahan iklim belajar. Kendala-kendala itu terus ada di dalam setiap pembelajaran, tetapi tidak membuat kita untuk berhenti belajar. Marilah kendala-kendala yang ada terus kita perbaiki supaya kita bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak didik kita. Teruslah berubah dari hari ke hari sampai masa pandemi COVID-19 berlalu dari tanah Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia membawa satu perubahan besar, terutama dalam dunia pendidikan. Pembelajaran yang sekarang dilakukan secara online memaksa guru dan siswa mencari kiat-kiat baru demi kenyamanan dan kepentingan bersama. Di sekolah tempat saya mengajar, penyediaan media belajar seperti handphone, laptop, dan wifi mungkin tidak menjadi masalah yang serius. Namun, jika jaringan wifi yang digunakan selama pembelajaran bermasalah, maka pembelajaran pun akan tertunda. Kendala lain yang kami alami, di mana siswa memiliki satu disiplin dan tanggung jawab yang kurang. Kesadaran diri siswa untuk belajar masih perlu dibimbing kembali. Dan dalam usaha ini, guru masih terbatas untuk membimbing siswa dikarenakan semuanya serba online. Visitasi ke rumah siswa pun menjadi pilihan yang sulit dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih merajalela. Dalam kondisi ini, kami para guru juga merasakan dampak positif yang ada, di mana kami menjadi lebih semangat dalam mengenal teknologi-teknologi baru yang ada. Sekolah kami pun menyediakan satu pelatihan bagi kami untuk menggunakan platform e-learning yang ada dalam membantu pembelajaran. Para guru juga diminta lebih kreatif untuk mencari satu solusi dari permasalahan PJJ ini dengan cara mengakses webinar-webinar yang ada dengan mudah melalui live streaming YouTube dan media lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat guru Indonesia. Tuhan memberkati. Di masa pembelajaran jarak jauh ini, banyak sekali hal yang boleh kami lalui dan lewati, terkhususnya ketika kami mau untuk mendidik anak-anak melalui pembelajaran online. Masa PJJ membuat kami semakin mengerti bahwa kami harus memiliki skill, memiliki metode yang baru lagi supaya anak-anak kami memahami, mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Memang ketika kami sudah membuat perencanaan yang cukup baik, tapi memang ada kalanya kami mengalami kendala. Terkhususnya signal, kemudian tersedianya hanya satu provider yang ada di sini dan membuat kami kesulitan ketika mendistribusikan pembelajaran kepada anak-anak. Dan juga anak-anak yang ada di rumah terkadang mengalami kendala tidak memiliki kuota internet, kemudian ketika mau datang jarak dari rumah ke sekolah pun sangat jauh. Tapi kami berharap selama PJJ ini ya, kami mengoptimalkan yang terbaik ya. Apa yang bisa kami lakukan di masa pandemi ini membuat anak-anak semakin percaya bahwa anak-anak tidak ditinggalkan. Walaupun kami di ujung Nusa Utara, Sulawesi Utara, kami percaya pendidikan kami tetap berjalan sebagaimana mestinya seperti pembelajaran seperti biasa. Dan kami juga di sini walaupun terkendala dengan beberapa hal teknis, tapi kami tetap melaluinya. Sudah hampir 6 bulan kami melakukan PJJ. Tapi membuat kami semakin bersyukur bahwa Tuhan masih memiliki cara untuk kami lebih sabar dan lebih tekun.
Dan untuk para guru dan pendidik dimanapun Anda berada, tetap yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan ya, itu tidak akan sia-sia. Selamat Hari Guru, Tuhan beserta kita. Oke, Shalom. Perkenalkan, nama saya Soleman Wow. Saya bekerja di SDN Impres Kampung Harapan, Desa Nolokla, Kecamatan Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Di kesempatan ini saya akan berbagi sedikit mengenai suka duka mengajar selama masa pandemi kini. Baik, sekolah kami sekolah yang kemampuan ekonominya menengah ke bawah, sehingga untuk sukanya mungkin kami hanya merasa bahwa ini adalah sebuah tantangan baru bagi kami, tetapi untuk dukanya karena menengah ke bawah, sehingga untuk mengakses pembelajaran online itu tidak mungkin dilakukan kepada semua murid, hanya beberapa saja yang bisa, sehingga sekolah membuat keputusan bahwa kami akan memberikan LKS per minggu. Jadi murid akan mengambil LKS ke sekolah, mengerjakannya, 1 minggu kemudian lalu mengembalikannya lagi. Akibat dari situ kami mengalami kesulitan untuk mengetahui perkembangan murid. Terkadang tugas itu dikerjakan oleh orang tua sehingga kemampuan murid tidak bertambah, justru menurun dan semakin menurun lagi. Sehingga dengan sangat terpaksa kami meminta murid harus ke sekolah. Mungkin 1 hari 5 orang, durasi belajar mungkin 1 atau 2 jam. Untuk memastikan bahwa pemahaman murid itu sampai di mana dan apa yang kami mau capai di setiap kelasnya. Sehingga walaupun di masa pandemi begini, tapi dasar-dasar kemampuan yang harus dimiliki murid tetap ada. Itu duka yang paling kami rasakan sekali. Kami berharap di tahun depannya bisa bersekolah agar proses belajar mengajar bisa tetap muka dan semuanya bisa berjalan dengan seharusnya. Oke, terima kasih. Salam dari kami SDN Impres Kampung Harapan. Wah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau berbagi kepada kami semua tentang pembelajaran jarak jauh. Dari sharing Bapak Ibu tadi ya, kita bisa melihat walaupun ada banyak sekali perubahan, kesulitan, dan kendala yang para guru alami, bahkan siswa juga mengalaminya, tapi bersyukur kita masih bisa melihat sukacita dan joy-nya dari apa yang sudah kita lakukan selama ini ya Bapak Ibu ya. Kita juga melalui pandemi ini, kita juga harus mengupgrade nih kemampuan kita ya. Jadi kita semakin melek akan teknologi nih ya. Sehingga kondisi ini tidak menyurutkan juga semangat kita untuk berhenti belajar dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan tentunya saya mau berterima kasih juga khususnya untuk Sekolah Samaria yang sudah memfasilitasi guru-guru di Indonesia melalui webinar ini. Dan webinar kali ini Bapak Ibu diselenggarakan oleh Sekolah Samaria dalam rangka menyambut Hari Guru yang akan berlangsung pada tanggal 25 nanti dan menyambut hari ulang tahun Sekolah Samaria ke-50 tahun yang akan berlangsung pada 11 Januari 2021. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita akan menyanyikan terlebih dahulu himne guru versi terbarunya. Kita akan bernyanyi bersama-sama, namun mikrofonnya boleh dinonaktifkan saja supaya tidak bersautan dan kameranya mohon untuk diaktifkan. Saya akan memimpinnya, kita akan nyanyikan lagu ini dengan khidmat.
Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai webinar kita kali ini. Namun kita akan mengawalinya dengan berdoa yang akan dipimpin secara Kristiani. Saya mohon Ibu Ivon, apakah Ibu Ivon bisa mendengarkan suara saya? Bisa. Oke, Ibu Ivon boleh memimpin kita dalam doa. Saya persilakan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh indah pertemuan pada pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga, guru-guru dari 21 provinsi di tanah air kami ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami menambah ilmu, wawasan, pengalaman di dalam dan melalui webinar pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Charlotte yang telah Tuhan pakai untuk menjadi alat di dalam tangan-Mu, khususnya bagi kami para pendidik. Terima kasih Tuhan, berkati dia dan tolong dia di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk dia menjadi berkat dimanapun Tuhan kehendaki dan tempatkan dia. Bagi kami yang mendengarkan, kiranya Tuhan juga memberikan kepada kami hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, dan kehendak untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dipuji dan dipermuliakan melalui pelayanan kami sebagai guru kepada masyarakat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, dan kiranya saat ini boleh Tuhan kuasai dengan api-Mu dan darah-Mu yang kudus, supaya kami semua boleh dikuatkan dan disehatkan di dalam cara kami mengajar, cara kami mendidik. Terima kasih Bapak, berkati saat ini jam di hadapan kami, dan kami mau serahkan semuanya hanya di dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih kepada Ibu Ivon yang sudah memimpin dalam doa. Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu namanya Ibu Charlotte. Mungkin Bapak Ibu yang ikut webinar sebelumnya sudah kenal nih, karena Ibu Charlotte juga yang membawakan pada saat webinar sebelumnya. Namun topik kali ini sangat menarik sekali ya Bapak Ibu, dan sangat relevan menurut saya ya, karena topiknya adalah nyaman dengan ketidaknyamanan. Nah, gimana itu ya? Kita harus terus merasa nyaman walaupun kita sedang dalam keadaan yang sebetulnya membuat kita tidak nyaman. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama dengan Ibu Charlotte, dan saya persilahkan kepada Ibu Vero sebagai moderator untuk memperkenalkan Ibu Charlotte lebih lagi. Bersilahkan Ibu Vero. Baik, terima kasih Ibu Sasmita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali bisa melihat ada 139 partisipan yang bergabung di webinar kali ini yang diselenggarakan oleh Sekolah Samaria. Dan saya juga melihat ternyata yang ikut hari ini bukan hanya guru-guru, tapi juga yang pernah, mungkin beberapa orang tua yang ikut juga webinar orang tua yang diselenggarakan oleh Sekolah Samaria di beberapa bulan yang lalu bersama dengan Ibu Charlotte. Dan saya juga melihat ada beberapa nama yang saya kenal, ya, kita jadi kembali bereuni di sini dan belajar bersama-sama dengan Ibu Charlotte. Saya juga melihat ada beberapa dari guru-guru yang dipimpin oleh Ibu Charlotte sendiri, yang didirikan oleh Ibu Charlotte sendiri di Sekolah Atalia. Salam kenal untuk kita semua, nama saya Veronica. Dan saya akan memperkenalkan mengenai Ibu Charlotte Priyatna. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa Ibu Charlotte Priyatna adalah seorang pendiri Sekolah Atalia. Saat ini beliau menjadi praktisi pendidikan dan juga menjadi konselor untuk keluarga. Ibu Charlotte saat ini lebih banyak dan sering
memberikan seminar-seminar tentang pendidikan dan juga parenting di beberapa sekolah, baik sekolah nasional maupun sekolah internasional. Dan baru September tahun ini ya Bu ya, Ibu Charlotte mengeluarkan sebuah buku yang berjudul Learning to Stop. Ya, buku ini berisikan pemikiran-pemikiran Ibu Charlotte mengenai konsep parenting Kristiani. Buku ini terdiri dari 7 bab yang mengajak pembaca untuk memahami ulang mengenai fondasi menjadi seorang orang tua dan juga bagaimana cara mendidik anak dan bagaimana berelasi dengan pihak ketiga yaitu kakek dan nenek dari anak yang kita punya miliki, serta memahami tangki emosi anak sehingga mempersiapkan anak untuk bisa lepas dari rumahnya sehingga dia bisa lebih bertanggung jawab, bisa menjadi bahkan bisa menjadi menunjukkan karakter ilahi ketika dia berinteraksi dengan masyarakat yang ada. Dan saya rasa sebenarnya buku ini bukan hanya untuk orang tua ya, tapi kita juga guru-guru bisa membaca buku ini dan baik sekali untuk menambah wawasan kita mungkin pada saat kita mengajar anak-anak jenuh melihat tangki emosi mereka, ternyata dengan membaca buku ini kita ngerti, oh ada hal yang kita harus isi juga dari anak-anak ya. Oke, saya tidak akan berlama-lama lagi. Sebagai moderator saya akan serahkan webinar kali ini langsung sama Ibu Charlotte. Silakan Ibu Charlotte. Iya, terima kasih Bu Vero, terima kasih untuk Sekolah Samaria yang memfasilitasi acara pagi hari ini. Saya bersyukur ya untuk kesempatan boleh berada di tengah para guru, ya, para pengabdi bangsa yang melayani anak-anak didik, melayani sebagai seorang yang digugu dan ditiru, ya. Selamat untuk Hari Guru nanti tanggal 25 November dan biasanya kalau di sekolah kami ada acara anak-anak untuk hari itu tidak sekolah, begitu dikhususkan Hari Guru untuk mereka menghargai. Ya, rasanya kita semua nggak ada yang menjadi seperti ini tanpa jasa guru-guru kita. Ya, jadi bagaimana Tuhan memakai guru-guru untuk ada di dalam sejarah hidup murid. Ya, itu sebuah relasi yang sangat unik. Relasi guru dan murid yang saya membayangkan sebagian daripada relasi orang tua dan siswa, orang tua dan anak. Jadi kalau tadi Bu Vero jelasin soal buku parenting, saya juga menganggap bahwa apalagi peran sekarang, ya, dulu guru adalah kepanjangan tangan orang tua, di mana guru harus mengajar siswa-siswinya dengan melibatkan orang tua. Tetapi sekarang orang tua kepanjangan tangan guru. Jadi ketika orang tua mendidik anak-anak, dia harus melibatkan orang tua dan Anda saat ini menjadi partner orang tua dan sesuatu yang menurut saya privilege ya, hak istimewa. Semalam seorang guru saya baru WA. Jadi dia mengatakan, Bu, ini saya habis konflik ya, kira-kira lah begitu dengan orang tua. Ketika saya mengatakan hal yang negatif tentang anak, ya artinya melaporkan, lalu si orang tua ini tidak siap, malah marah-marah dan menyalahkan saya. Jadi saya juga stres, Bu. Ya, saya juga merasa saya sudah melakukan yang terbaik, justru saya memberikan info, tetapi tanggapannya sesuatu yang di luar dari perkiraan saya. Saya bilang memang saat seperti ini sabar kita mesti double atau triple. Jadi memang kondisi orang tua juga kondisi yang tidak mudah, ya, kondisi yang sulit. Jadi kalau orang tua menjadi sensitif, orang tua menjadi mudah tersinggung dan dia tidak siap dengan kondisi siswanya, kita harus maklum. Ya, saya bilang nanti kapan kita akan bicara bagaimana menghadapi orang tua sebagai partner kita dalam mendidik siswa di dalam kondisi-kondisi yang tidak mudah. Ya, jadi saya sendiri juga mengalami hal-hal itu selama beberapa minggu terakhir ketika ketemu dengan orang tua siswa yang saya tidak duga gitu ya akan berespon seperti itu. Jadi memang kita pada situasi yang tidak nyaman
Ya, jadi kalau judul ini diberi pada pagi hari ini saya suka dengan kata nyaman dengan ketidaknyamanan. Karena memang betul kita harus akui siapa sih yang mau pada kondisi ini tidak nyaman, ya. Dan di sini digambarkan seperti ada badai. Kita ada di dalam kapal. Walaupun ketika kita naik kapal di laut, kita nggak bisa menghindarkan bahwa akan ada badai, bisa ada badai. Walaupun memang badai yang kali ini, badai COVID, kita tidak pernah predik secepat ini dan selama ini. Ini ada yang menuliskan belum tentu tahun depan bisa selesai karena kita belum first wave-nya aja belum begitu, puncaknya saja belum. Bagaimana kita bisa masuk kepada zona atau kepada situasi di mana ini berangsur-angsur hilang, ya. Harapan kita memang sampai vaksin ditemukan, tapi kita tidak tahu siapa yang mau dicoba untuk pakai vaksin ini. Jadi saudara, memang kita ada di tengah-tengah kapal yang ada di dalam badai, tapi ingatlah badai pasti berlalu, ya. Badai pasti berlalu, cuma sekarang waktu ada badai yang kita nggak bisa predik, sesuatu yang dari luar, tadi kalau ada sharing dari 5 guru yang dari berbagai provinsi, mengatakan berbagai kesulitan, device, lalu kondisi ekonomi orang tua, anak-anak yang secara prestasi menurun, belum lagi ada orang tua yang membuatkan ya PR-nya dan sebagainya. Tadi dilaporkan ya anak-anak juga tidak boro-boro meningkat, malah tambah mundur. Jadi Anda lihat bahwa situasi itu tidak bisa kita kendalikan. Ya. Jadi siapa yang kita bisa kendalikan? Ya diri kita sendiri. Luar itu tidak mudah dan kalau kita mau mengendalikan mungkin yang ada jadi frustrasi. Jadi saudara bagaimana kita bisa nyaman? Nyaman itu di mana saudara? Kadang-kadang nyaman itu menurut saya justru dimulai dari hati. Kalau hati kita nyaman, maka kondisi kita juga menjadi nyaman. Tapi kalau hati kita sudah gusar, gelisah, mau kondisi luarnya nyaman, tetap nggak terasa nyaman. Ya, jadi memang nyaman itu di hati. Lalu bagaimana memulainya? Ya, untuk bisa nyaman dengan ketidaknyamanan. Jadi saudara, saya coba membuat kata-kata yang membuat saudara bisa belajar untuk mengingat. Ya, jadi saudara kalau kita mau nyaman dengan ketidaknyamanan atau di dalam ketidaknyamanan, mau nggak mau yang pertama kita harus berubah. Jadi ada 3B ya Bapak Ibu 3B. Yang pertama berubah, ya Anda harus berubah. Dan sebetulnya yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Karena apa? Kita itu terus berubah, saudara. Saya yang hari ini dengan saya yang kemarin berubahlah. Berubah umurnya tambah 1 hari, berubah secara fisik ya mungkin merosot, ini lebih sakit-sakitan ya, dengkul udah mulai sakit, ada penyakit-penyakit penyerta yang saya idap. Saudara, kita mengalami perubahan baik secara kognitif, baik secara mental, emosi dan sebagainya. Jadi saudara, berubah itu sebetulnya biasa. Cuman sekarang masalahnya begini, mau berubah lebih baik atau kita biarkan sehingga itu getting worse, sehingga itu menjadi lebih buruk. Pasti kita nggak mau, bukan? Oleh karena itu, terhadap situasi yang tidak nyaman, kita mesti melakukan perubahan. Dengan cara apa? Kita adaptasi. Ya, dengan kita beradaptasi, kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Misalnya katakan sekarang ini kan mau nggak mau kita harus pakai Zoom. Ya, saudara, sebetulnya setelah kita melihat ya di dalam hidup tuh nggak semua kok begitu negatif. Jadi negatif pangkat 2, pangkat 3 enggak. Jadi segala sesuatu yang negatif ada yang positifnya. Ya, jadi kita melihat kalau ada ancaman, itulah yang di situ kita melihat sebagai sebuah tantangan. Jadi tinggal tergantung sudut pandang Anda mau melihatnya. Apakah Anda mau beradaptasi sehingga Anda melakukan adjustment dan di situ diperlukan flexibility Anda. Ya, Anda bersikap fleksibel. Saudara, jadi kalau saya mau melihat
3B ini, berubah, berkorban, belajar, nanti Anda belajar yang 3, flexibility, availability, dan teachability. Nah, saudara, kalau Anda mau berubah, pasti membutuhkan pengorbanan Anda. Anda harus sacrifice. Jadi jika Anda berkorban, justru itu menunjukkan Anda berdedikasi. Enggak ada dedikasi yang tanpa pengorbanan. Semua dedikasi membutuhkan komitmen. Karena apa? Karena Anda harus punya tekad ya untuk mencapai tujuan. Saudara, tujuan itu nggak bisa dicapai tentu dengan mudah. Harus ada perjuangan. Jadi saudara, ketika Anda mau berkorban, Anda harus memiliki karakter availability. Anda bersedia. Kalau Anda nggak bersedia, saudara, bagaimana Anda bisa berkorban? Karena sebuah pengorbanan harus didahului dengan kebersediaan. Ya, atau mungkin kesediaan. Sedia. Menyediakan diri. Memberi diri. Lebih tepatnya. Untuk kita berkorban. Dan kemudian diikuti ketika Anda mau berubah, Anda mengorbankan diri dulu, belajar berkorban, maka disitulah proses belajar terjadi. Kalau Anda belajar berarti ada proses transformasi. Nah, saudara, kita itu sekolah ya dengan konteks memberikan materi, biasanya kita menyebut memberi informasi. Saudara, kalau information, kata in itu biasanya menunjukkan negatif, bukan? Jadi formation, tapi ini ada information. Berarti ada sesuatu yang tidak memformate. Jadi kita tahu bahwa informasi belum tentu merubah seseorang. Karena itu baru informasi. Apa sih yang bisa merubah seseorang? Adalah transformasi. Transform. Saudara berubah. Saudara harus transform. Saudara, kata transformasi, saudara ingat ada metamorfosis. Itu kata dasarnya. Jadi metamorfosa, ada perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Saudara, ulat menjadi kupu-kupu itu bukan hanya berubah bentuk. Berubah nama juga, namanya ulat jadi kupu-kupu. Padahal hewan yang berasal dari hewan yang sama. Yang tadinya menjijikkan menjadi sesuatu yang indah. Yang tadinya dengan cara hidup makan daun, sekarang justru dia membantu proses pembuahan. Dengan adanya saudara sesuatu yang kelihatannya merusak, di sini membangun. Yang tadinya hewan ulat ini dengan cara dia melata, kemudian di sini dengan cara terbang. Saudara, sesuatu yang berubah. Ketika transformasi, di situ pasti ada improvement. Improvement, terjadi peningkatan. Dan hidup kita memang tidak boleh biasa-biasa. Hidup kita nggak boleh, ya sudah seperti ini. Saudara, kita harus pakai hidup kita. Kita dikasih talenta berapa? Dikasih talenta 2 harus dipakai jadi 4. Dikasih 5 harus jadi 10. Dan tidak peduli berapa jumlahnya. Karena pujian Tuhan yang Tuhan berikan di dalam perumpamaan tentang talenta. Yang dikasih 5, talenta menjadi 10. Yang dikasih 2 menjadi 4. Pujian Tuhan sama. Hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu. Jadi bukan soal nominal. Tapi soal optimal dan soal maksimal. Jadi saudara, kenapa di dalam hidup kita harus terus-menerus belajar? Karena apa? Ketika kita belajar, kita itu sedang mengembangkan diri. Jadi aku bukan sama seperti yang dulu. Aku harus berubah menjadi lebih baik. Jadi saudara, teachability, ya, mau diajar, mau belajar. Jadi saudara ada 3, flexibility, availability, dan teachability. Kalau disingkat FAT. Ya. Wah, kita ini menghindari sekali ya untuk gemuk ya. Wah, kita nggak mau fat. Tapi di sini fatnya beda saudara. A good teacher, nah harus fat. Fatnya adalah flexibility,
availability, dan teachability. Jadi saudara berubah. Ya, di dalam setiap perubahan pasti ada kesempatan. Dan di dalam perubahan itu pasti ada progres. Saudara, proses perubahan, di dalam proses pasti ada progres. Progress is impossible without change. Jadi saudara, kalau Anda mau maju, itu harus berubah. Ya, and those who cannot change their minds cannot change anything. Jadi di mana perubahan itu dimulai, harus dimulai dari mind saudara. Dari sudut pandang saudara, dari pemikiran saudara. Jadi berubah dari pikiran itu menjadi tindakan. Dari tindakan itu menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu menjadi karakter. Jadi saudara, kenapa di dalam perubahan itu kita harus melakukan adaptasi? Karena intelligence is the ability to adapt to change. Jadi saudara, kemampuan beradaptasi untuk berubah itulah intelligence. Ya, kita ini saudara mau belajar tentang kecerdasan. Ya, jadi ada kecerdasan multiple intelligence, kecerdasan macam-macam. Kalau dulu kan hanya IQ, ya, intelligence quotient, hanya semata-mata kemampuan eksak, kemampuan kecerdasan di dalam konteks kognitif. Tetapi sekarang ada social intelligence, ada social quotient, ada apa yang disebut EQ, adversity quotient. Jadi saudara, ada yang emotional quotient. Jadi kecerdasan itu macam-macam. Dan termasuk ketika beradaptasi untuk berubah itu pun kecerdasan. Karena Anda harus mau mengubah diri. Dan bagaimana adaptasi itu mempengaruhi adjustment. Saudara, kita bayangkan begini, pandemi ini membawa kita kepada satu situasi yang berbeda. Kayak kita pergi ke Kutub Utara, saudara. Ya, Anda di Kutub Utara pasti berbeda cara hidup Anda. Anda mungkin nggak bisa lah mandi sehari 2-3 kali. Dingin sekali di sana, mungkin nggak perlu mandi. Anda berpakaian yang tebal, nggak bisa kita pakai itu di Jakarta atau di negara kita yang tropis. Pasti kalau kita di negara tropis pakaian kita tipis. Makanan kita nggak bisa kalau ada di Kutub Utara kita jadi makannya pecel, saudara ya. Jadi mesti mau nggak mau kita beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Sekarang ini dengan pandemi, mau tidak mau, kita harus masuk ke dalam perubahan-perubahan atau adaptasi-adaptasi terhadap situasi yang ada. Jadi kita mesti berpikir sekarang gaya belajar kita nggak bisa lagi kayak kita di depan kelas, itu kita bawa ada di depan layar. Saudara, kenapa anak-anak menjadi stres, jenuh? Karena boring, membosankan. Saya berusaha saudara bisa webinar di dalam 40-45 menit. Supaya apa? Saya tahu saudara, karena saudara harus melihat layar. Dan itu pasti membosankan. Tidak sama ketika kita offline. Saya 2 jam bicara depan Anda, mungkin Anda betah. Jadi saudara, ini harus kita adjust. Segala sesuatunya. Supaya apa? Kita bisa beradaptasi dan disitulah proses perubahan terjadi. Kita mau situasi apapun, tinggal kita adjust. Ya, kita melakukan perubahan-perubahan. Jadi perlu sekali karakter flexibility. Apa itu flexibility? Kita mau terbuka terhadap masukan-masukan, input-input terhadap perbaikan. Kita mau ada perbaikan. Ada improvement tadi. Jadi memang perlu perubahan. Kalau enggak mau berubah, mungkin ya kita ditinggal gitu ya, atau tertinggal. Jadi kita tentu saja kalau fleksibel, kita tidak keras kepala, dan kita bisa melihat hal positif di balik perubahan. Saudara, segala sesuatu bisa positif. Nah, sekarang begini. Dengan adanya pandemi, sekarang kita bisa ketemu loh 21 provinsi di waktu yang sama. Di acara yang sama. Saudara, ini tidak mungkin ketika kita lakukan offline. Jadi saudara, apakah ada hal positif, apakah ada hal baik di tengah yang tidak baik? Selalu ada. Tinggal kita melihat
Mau apapun yang negatif, tetap ada yang baik. Tetap ada yang positif. Tinggal dari mana sudut pandang kita melihat. Lalu ketika kita fleksibel, kita bisa menghormati keputusan mereka yang berotoritas, yang ada di atas kita. Karena kita, ya memang kalau istilah anak sekarang begini, anak saya suka ngomong, "Mam, jangan jadi kanebo kering." Ya, kanebo kering itu kaku. Jadi kita disuruh apa? Lemesin aja, Mam, lemesin. Oke. Itulah yang saya paham sebagai flexibility. Di tengah-tengah situasi kondisi begini, saudara, nggak worth kita itu kaku, nggak mau berubah. Pokoknya, aduh, udah nggak ada pakai kata pokoknya. Saudara berubah, mulai dari mana? Kita harus mulai dari diri sendiri. Nggak bisa kita tuntut orang lain. Karena begitu kita berubah tanpa sadar, kita juga sedang membuat environment kita berubah. Ketika saya berubah, tutur kata saya, sikap saya berubah, maka orang yang saya ajak bicara, maka orang yang saya hadapi juga akan terpengaruh untuk berubah. Jadi saudara, kemarin ada satu teman, dia mengirimkan saya sebuah artikel. Jadi rupanya kita ini jadi kita sekarang itu karena lingkungan. Jadi karena orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita akan mempengaruhi kita bagaimana hari ini. Jadi termasuk kondisi kita negatif ataupun positif tentunya. Jadi memang flexibility akan membawa perubahan dan perubahan itu akan mempengaruhi diri kita dan orang lain. Dan termasuk fleksibel bersedia mengubah rencana. Ya. Nah, kita-kita yang mungkin diberi Tuhan dengan temperamen kolerik. Nah, biasanya kita sulit. Kalau udah A, ya kita mestinya A. Ya, konsisten dong ya. Masa berubah-ubah gitu. Nah, saudara, tentu saja ketika flexibility itu artinya kita bersedia kok diatur. Bersedia untuk ikut. Bersedia untuk taat. Jadi apa yang bukan flexibility? Plan-plan. Plan-plan itu bukan flexibility, saudara. Karena ketika Anda plan-plan, Anda bisa gonta-ganti, ya, berarti Anda itu sebetulnya tidak tegas. Dan Anda impulsif. Dan ini tidak termasuk yang namanya flexibility. Flexibility adalah ketika Anda mau menyesuaikan dengan satu determination. Dengan satu tujuan. Apa yang di depan Anda punya tekad, Anda mempunyai satu tujuan yang Anda ingin mau capai. Jadi bukan sekedar impulsif, kalau lagi begini ikut, lagi begitu ikut. Lalu ditanya, mau apa ikut begini? Enggak tahu, ikut aja. Karena orang banyak ada di situ. Misalnya ketika Anda melihat sebuah antrian panjang di sebuah restoran. Lalu kemudian Anda ngikut, Anda pikir itu sedang ada sale atau diskon besar-besaran. Kok semua orang ngantri ya di sini ya? Saya ikut ngantri deh. Jangan-jangan itu mungkin lagi mau antri makanan. Entah ada gratis kah, diskon kah. Sampai di ujung di depan, Anda lagi ditanya, mana aplikasinya? Loh, saya pikir ini restoran ada diskon atau apa. No, bukan. Kami lagi membuka lowongan kerja. Nah, jadi saudara, ketika orang impulsif adalah orang yang mudah sekali terbawa perasaannya atau ikut-ikutannya. Saudara, itu bukan flexibility. Jadi karakter penunjang daripada flexibility adalah tekad. Orang yang punya flexibility itu orang yang memiliki tekad, determination. Jadi dia fleksibel tentu saja untuk tujuan. Untuk satu hal yang dia mau capai. Jadi pasti bukan orang yang sedang frustrasi, patah semangat. Ya udahlah, ikutlah, apa sih maunya sih? Ya udah, oh bukan. Flexibility itu tidak diikuti dengan orang-orang frustrasi, tapi justru orang-orang yang memiliki semangat, dorongan semangat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, orang yang flexibility memiliki karakter bijak. Dia bisa tahu kapan dia harus fleksibel, kapan dia memang tidak perlu fleksibel. Jadi orang seperti ini punya kemampuan discernment, kemampuan membedakan. Mana nih yang saya harus ikuti,
memang saya harus berubah, kapan saya harus berubah, bagaimana perubahan saya, jadi bukan sekedar ikut-ikutan, tapi karena sebuah pertimbangan. Jadi ketika bebal, dia keras kepala, saudara tentunya. Karena di dalam flexibility ada ketaatan. Yang tadi, menghormati keputusan atasan. Jadi artinya sekalipun Anda tidak mau ikut, tapi karena Anda menghormati keputusan atasan, ya diikuti saja. Ya, artinya Anda menghargai otoritas. Jadi saudara, apa sih yang menjadi lawan atau tidak bertumbuhnya flexibility adalah resisten. Saudara, orang yang resisten, orang yang mengeraskan hati. Nah, kalau keras hati itu keras kepala ya. Jadi bukan mengeraskan hati yang maksudnya karena punya tekad, punya tujuan, bukan. Sama-sama keras. Ya, tetapi yang satu ada tujuan yang mau dicapai, yang satu pokoknya kokoh. Nah, kalau Anda tahu ada kata kokoh, ya itu bahasa Belanda, itu stubborn, ya saudara ya, semaunya sendiri. Kalau saya mau begini, mau apa? Waduh, kalau orang udah bilang kalau saya maunya begini, mau apa kamu? Itu orang nggak mau berubah, nggak mau dibentuk. Jadi dia tidak mampu menundukkan diri. Jadi dia pikir dia itu sudah cukup baik, sudah cukup pintar, ya sudah cukup tahu. Jadi orang ini sebetulnya sok gitu ya. Kalau kita ada kata sok, ini orang Jakarta tahu nih kata sok. Mungkin lebih tepatnya angkuh ya. Nah, orang yang seperti itu resistance. Jadi dia akan lebih mudah menolak terhadap perubahan. Jadi boro-boro bisa fleksibel. Yang ada ya kalau saya begini ya saya begini. Ya, mungkin lebih tepatnya dia takut saudara ya, pengecut. Karena dia tidak berani melakukan perubahan. Jadi saudara yang kedua, B yang kedua. Tadi B yang pertama berubah, B yang kedua berkorban. There is no change without sacrifice. Nggak ada perubahan tanpa pengorbanan. Jadi great achievement is usually born of great sacrifice. Jadi saudara, pencapaian yang besar, ya itu karena hasil dari sacrifice yang besar juga. And it's never the result of selfishness. Nggak pernah ada hasil daripada sebuah keegoisan. Jadi saudara, kenapa pengorbanan pasti membuat saudara karena saudara tidak egois. Jadi dedication takes sacrifice. Saudara, dedikasi membutuhkan komitmen. If you are really dedicated to something, then nothing can be your distraction. Kalau Anda sungguh-sungguh berdedikasi terhadap sesuatu, nggak ada yang bisa dilakukan dengan distraksi atau gangguan. Nggak ada, saudara. Karena apa? Saudara bisa fokus. Saudara komit. Dan itulah dedikasi saudara. Jadi saudara, ketika kita mau belajar tentang dedication, tentang komitmen, jadi saudara harus punya karakter availability. Apa itu availability, saudara? Kalau di dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan kesediaan. Tapi memang saya lebih suka kebersediaan, walaupun itu mungkin nggak masuk ya di dalam tatanan bahasa Indonesia. Kesediaan itu mendahului orang lain di atas jadwal pribadi. Jadi bagi saya orang lain lebih penting daripada diri saya. Mencari jalan untuk menolong, bukan bersembunyi atau justru kita mengalihkan, pura-pura nggak tahu. Karena saudara, begitu kita pura-pura nggak tahu, sebetulnya kan kita tahu. Tapi memang kita tidak mau menolong. Dan saudara, karena apa? Saudara nggak mau direpotin, lebih tepatnya. Jadi saudara, ketika saudara bersedia setiap saat dibutuhkan, yang artinya saudara memberikan diri, memberikan hati saudara untuk selalu available bagi orang lain. Jadi di dalam karakter available ini pastilah ada karakter hospitality, ada karakter ramah, saudara ya. Saudara sukacita ketika mendapat kesempatan untuk melayani. Kalau kita bisa melakukan pelayanan, bagi kita itu sudah privilege, ya. Sudah sesuatu yang kita anggap itu sesuatu yang wow, kesempatan. Kesempatan itu belum tentu datang 2 kali, harus dipakai.
Kalau saya bisa melayani, berarti saya punya sesuatu yang bisa saya berikan. Yang saya bisa lakukan. Dan saya punya energi untuk itu. Saudara, bukankah itu satu kesempatan yang indah ya? Yang seharusnya Anda bersuka cita. Dan availability, siap diganggu. Wow, saudara. Kalau saudara sudah mengatakan siap diganggu anytime, wow. Itu berarti saudara punya availability besar sekali. Saudara, di dalam Matius 13 ayat 2 dikatakan di sini, perahu itu tersedia dan kosong. Perahu itu tersedia dan kosong. Ketika sang tuan datang, perahu itu dapat dipakai untuk mengajar orang banyak untuk memperoleh kehidupan. Saudara, kalau itu perahu ada di tengah laut yang nggak bisa dipakai, tetapi perahu yang available, dia ada di pinggir danau, di pinggir laut, untuk bisa dipakai setiap saat kepada orang yang membutuhkan. Dan Tuhan pakai untuk mengajar orang banyak. Sehingga ketika dia mengajar orang banyak itu memperoleh kehidupan. Masalahnya kita mau dipakai apa enggak? Tapi kalau mau dipakai kita harus bersedia. Orang yang baru menolong pada saat diminta justru bertindak terlambat. Karena apa, saudara-saudara, harus diminta. Kadang-kadang orang tuh minta kalau sudah nggak ada jalan lain. Orang juga sungkan minta pertolongan kepada orang yang diam. Yang tidak bicara, menawarkan diri. Sungkan. Jadi kalau orang itu baru minta tolong kepada orang yang selama ini tidak menawarkan diri, tidak melakukan apa-apa, sebetulnya mah itu terpaksa banget. Begitu saudara dia terpaksa banget untuk minta tolong, sebetulnya di situ proses sudah terlambat. Jadi saudara, karakter penunjang daripada availability adalah inisiatif. Harus ada inisiatif, saudara. Ya, kita nggak nunggu diminta, nggak nunggu kalau udah gawat, aduh itu udah terlambat. Inisiatif versusnya tidak tanggap, lalu kita harus ramah versusnya penyendiri. Jadi kita yang memulai, kita yang menawarkan, kita yang ngomong, dan punya kepekaan. Kepekaan kita bisa melihat orang ini perlu ditolong apa enggak. Atau memang pura-pura, lama-lama saudara bisa tahu kok membedakan. Sehingga saudara, availability saudara itu bukan sekedar dimanfaatkan. Saudara, tentu ketika kita hidup bermanfaat, pasti kita senang karena hidup kita bermanfaat. Tapi saudara, ini jangan sampai saudara diperdaya. Tentu kalau dimanfaatkan artinya saudara diberdayakan, it's good. Tapi bukan sedang diperdayakan. Jadi saudara, apa sih yang bukan availability? Selalu menolong, melayani orang lain tanpa mempertimbangkan kemampuan kebutuhan diri. Saudara ingat di pesawat, ya di pesawat itu kalau kita mau take off, itu biasanya pramugarinya mengingatkan kita. Ya, kalau Anda mau menolong anak memakaikan masker untuk anak, Anda harus apa saudara? Anda harus pakai masker lebih dulu. Kenapa Anda mesti pakai masker lebih dulu baru menolong orang lain memakaikan masker? Karena waktu Anda, sekarang kalau Anda nggak pakai masker, Anda mau nolong. Kalau orang yang ditolong itu kooperatif, kalau nggak kooperatif dia meronta-ronta dan sebagainya. Sementara saudara sendiri kehabisan nafas. Bagaimana saudara bisa menolong? Jadi sebelum menolong orang lain, saudara menolong diri sendiri dulu. Nah, apa yang bukan availability ketika dimotivasi oleh keinginan mendapat reward karena sudah menjadi penolong. Nah, berarti yang saudara sasar, yang saudara tuju rewardnya bukan objek di mana yang saudara mau tolong. Mestinya kita dimotivasi oleh orang yang kita mau tolong. Entah nanti ada reward, tidak apa-apa. Karena saudara sudah mau menjadi penolong. Dan saudara didorong untuk menolong, melakukan yang benar. Dan itulah motivasi yang benar. Jadi bukan karena apakah akan mendapat reward ataupun tidak. Lalu memiliki ambisi untuk mendominasi situasi. Ini bukan availability. Availability bukan soal ambition. Apalagi untuk domination. Mendominasi. Jadi sesuatu saudara yang availability itu berlawanan dengan self-centered.
Saudara, self-centered, egois. Ya, di sini memusatkan perhatian pada kebutuhan, keinginan diri sendiri, lalu apalagi yang ciri daripada self-centered. Ya, ini mestinya tambah nas, saudara ya. Mengharapkan imbalan atas apa yang telah dilakukan atau diberikan kepada orang lain, lalu mengejar kesuksesan sendiri demi memenuhi ambisi pribadi. Saudara, kalau melihat ciri-ciri self-centered di sini, saudara-saudara akan melihat bahwa manusia itu memang egois. Begitu dia egois, ya jangan haraplah dia bisa availability. Karena yang dia lihat dirinya yang selalu kurang. Jadi tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Kalau merasa diri kurang, boro-boro bisa memberi, melihat orang lain perlu. Ya, yang ada diri sendiri selalu perlu membutuhkan. Jadi saudara, yang ketiga adalah belajar. Yang tadi yang pertama apa saudara? Berubah. Yang kedua berkorban, yang ketiga belajar. Ya. Nah, saudara, change is only another word for growth, another synonym for learning. Jadi, perubahan itu kata sinonim lain daripada belajar. Karena apa? Change is the end result of all true learning. Perubahan itu adalah akhir daripada hasil ya yang selama kita belajar. Jadi, saudara, bagaimana kita terus-menerus melakukan transformasi, perubahan, bahkan improvement. Karena learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. Saudara, ketika kita mengalami transformasi di dalam pengalaman kita, lalu kita sadar, saudara, bukankah di situ learning process terjadi? Jadi kita tahu, oh ini nggak boleh, oh itu harus kita lakukan. Oh, nah saudara, practice is the hardest part of learning. Latihan itu bagian tersulit dari belajar. And training is the essence of transformation. Jadi saudara, untuk membawa kepada transformation, jangan lupa saudara, training. Ya, di mana Anda di sini juga bisa mengalami perubahan pastinya. Ya, karena setelah training ada input, ada improvement. Jadi teachability, saudara, is your desire to learn multiplied by your willingness to change. Jadi tadi saudara ya, F-nya apa? Flexibility, A-nya adalah availability, T-nya adalah teachability. Ada willingness to change. Maka saudara mau belajar. Jadi apa yang saudara pelajari? Everybody has something to teach us. Setiap orang itu punya sesuatu mengajarkan kita. Kita aja bisa belajar dari pohon, kita belajar dari binatang, dari mana-mana kita bisa belajar, apalagi dari orang. If we choose, we can learn from anyone, but we have to choose. Ya, kalau kita memilih, kita bisa belajar dari siapa saja. Maka ayolah kita buat keputusan dong, ya, kita memilih, ya. Memilih orang-orang atau anyone atau siapa saja di mana kita bisa belajar. Bahkan dari anak murid kita sekalipun, kita bisa belajar. Ya, kita harus bikin keputusan. Ya, kita memilih mau belajar atau tidak belajar. Ya, jadi saudara, teachability bersedia belajar dari apapun atau dari siapapun. Karena kita bisa belajar kok dari peristiwa, dari apa, dan itu hati yang memang haus, rindu untuk mau belajar. Kita kenapa bisa teachability? Karena kita menganggap diri masih ada yang bisa kita pelajari dan masih perlu belajar. Jadi ketika kita masih melihat bahwa ada bagian kita yang masih kurang sempurna dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Saudara, kesempatan itu jangan dilewatkan. Karena belum tentu datang 2 kali. Jadi kalau selama masih ada kesempatan, itu artinya saudara, itu masih kita diberikan privilege. Ya, hak istimewa untuk kita belajar. Dan ketika kita teachability, pasti kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Dan tidak pernah kehilangan semangat ketika menghadapi tantangan masalah. Karena kita mau belajar. Jadi karakter penunjang teachability itu apa, saudara? Rendah hati versus sombong. Jadi kita merendahkan hati karena orang yang humble itu orang yang teachable.
Antusias, semangat, ya, semangat, tidak apatis. Kita rajin versus malas, ya. Jadi rajin, antusias, rendah hati itu karakter penunjang dari teachability. Apa yang bukan teachability adalah rendah diri. Iya, emang saya mah bodoh, saya nggak bisa. Oh, orang kalau udah seperti itu sulit diajar, saudara. Karena alih-alih dia mestinya mau belajar, malah dia ya sudah, memang saya begini, bodoh kok, memang nggak bisa kok. Atau orang yang kompetitif. Orang jiwa spiritnya kompetitif itu bukan yang mau belajar, saudara. Karena kalau belajar mestinya kooperatif. Kompetitif itu bagaimana cara saya mengalahkan lawan. Dan kompetitif dasarnya itu karena dari spirit orang yang rendah diri, tapi mau supaya saya bisa jadi yang Nah itu jadi rendah diri kan seperti satu koin, satu sisi rendah diri, satu koinnya sombong. Tinggal tergantung situasi, dia mau sedang sombong atau mau rendah diri dan ambisius. Jadi saudara, underachievement itu merasa tidak perlu belajar, cepat puas, nganggap diri sudah tahu. Ya, lalu tidak memiliki motivasi untuk lebih baik dan bertahan atau stagnan. Tidak mau mengembangkan cara baru atau metode baru, ya, tidak mau ada inovasi. Jadi saudara, 3 pertanyaan, apakah aku mau berubah demi orang lain, apakah aku bersedia direpotkan orang lain, dan apakah aku mau belajar dari orang lain. Jadi a good teacher, flexibility, availability, teachability. FAT. Ya. Nah, yang tidak boleh adalah resistant, self-centeredness, underachievement. Sampai di sini saudara, kita akan masuk kepada tanya jawab. Baik, Bapak Ibu, yang ingin bertanya bisa menggunakan raise hand di aplikasi kita dari Zoom, ya. Dan terima kasih untuk Ibu Charlotte yang sudah menyampaikan banyak sekali. Tadi yang mengingatkan ada 3 ya Bu ya, dari 3B, dan juga conclusion-nya adalah seorang guru yang baik harus fat, gemuk ya Bu ya. Flexibility, availability, dan juga ada teachability. Nah, Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin bisa melalui langsung atau melalui chat. Kayaknya Bapak Ibu gurunya udah pada ngerti semua ini yang disampaikan Ibu Charlotte, atau bagaimana Bapak Ibu? Oke. Oke, baik Bu, mungkin sambil menunggu nih Bu, ada pertanyaan dari saya nih Bu ya. Gimana Bu bisa meningkatkan ke era pandemi ini, bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi anak gitu ya, yang saat ini gampang sekali cepat sekali turun di dalam mengikuti pembelajaran baik yang via online maupun yang offline. Ada saran-sarankah untuk guru-guru yang bisa menjadi masukan untuk guru-guru di saat mengajar? Terima kasih, Bu. Iya, kalau untuk memotivasi, ya, memotivasi itu berarti apa? Memberikan semangat. Siapa dulu yang harus punya semangat? Berarti kita yang mau memberi semangat, kita harus punya semangat. Ya, kita dulu nih yang harus punya semangat itu. Nah, tadi saya bicara soal antusias, ya. Antusias itu adalah ketika kita mempunyai dorongan semangat untuk kita sendiri. Ini beda ya, orang yang punya semangat sama orang yang nggak punya semangat. Orang itu kalau punya semangat itu pasti punya kreativitas. Karena dia punya banyak cara. Rasanya dia punya 1001 cara, nggak pernah kehabisan ide. Itu orang yang semangat. Nah, cuman sekarang semangat itu kita belinya di mana? Kita tuh kalau bisa beli di pasar, kayaknya kita udah beli kali ya. Jadi semangat itu kita berikan. Nah, masalahnya ketika kita tidak punya semangat itu, spirit itu yang menjadi sulit.
Karena apa? Kita tuh jadi ngelihatnya gini, orang tuh kalau nggak punya semangat, jadi tuh dia ngelihatnya mengeluh aja. Di sini ngeluh, di situ ngeluh. Jadi itu tuh kita ngelihatnya apatis, pasif, lalu kemudian jadi pesimis. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kita memberikan motivasi? Nah, ketika motivasi anak-anak diberikan motivasi, yang kita lihat dorongan semangat itu bukan hasilnya dulu. Dia bisa semangat aja bagus. Jadi begini, sekarang kan anak dapat jelek. Tapi kalau si guru misalnya ya, guru ya mengatakan begini, kamu tuh harus bisa, tugas kamu tuh harus selesai. Kamu itu belum submit tugas 80, tahu enggak? Ini kita udah mau pas minggu depan. Bagaimana kamu bisa? Nih, sekarang kayak gitu. Itu menyemangati bukan? Nah, itu Mak sebetulnya bikin nightmare. Ya. Menyemangati bagaimana? Oh, oke, nggak apa-apa. It's okay. 80 tugas. Iya, Bu, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Nggak apa-apa. Ya, mau 80, mau 100, tetap dimulai dari yang satu kan? Ya. Kamu sekarang pilih yang paling gampang. Kamu kerjain. Kamu kasih ibu deh. Bisa 1. Ya tapi kan masih 79. Nggak usah dipikir yang 79 ya. 1 dulu. Aduh kalau kamu bisa 1 ibu bersyukur ya. Ibu tunggu. Kamu pilih yang paling gampang. Yang paling gampang apa Bu? Itu loh. Yang paling gampang kamu bikin ringkasan. Itu coba deh. Kamu pilih aja dari seluruh tugas kamu yang 1 aja dulu. Ya. Nah, saudara ketika memberikan motivasi, semangat, dia bisa semangat hidup aja udah bagus, kira-kira begitu. Ya, ini kayaknya ada pertanyaannya. Iya, iya Bu. Coba. Ada pertanyaan ini dari Ibu Anne Grise. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi untuk rekan kerja? Nah, kalau tadi anak nih untuk rekan kerja, untuk poin yang B kedua yaitu berkorban dan juga B yang ketiga untuk belajar. Nah, jadi kita memotivasi rekan kerja untuk 2B yang lain. Silakan. Iya. Bagaimana supaya teman kita itu mau berkorban dan mau belajar? Nah, saudara, mau berkorban, Anda jangan lupa ada B yang ke-1. Karena B1, B2, B3 ini sebetulnya satu kesatuan. Jadi kalau dia nggak mau berkorban, kalau dia nggak mau berubah, ya ampun saudara, bagaimana sih dia mau berkorban, apalagi dia mau belajar, mau improve. Karena bagi dia, gue nggak usah berubah lah, gue udah tua begini kok. Gue begini aja juga oke. Ternyata aku begini aja juga lihat murid-murid yang itu, ya orang dong yang berubah, yang muda-muda dong yang berubah. Aku mah udah tua, nggak usah berubah. Ya bentar lagi juga udah dipanggil Tuhan, udah selesai. Aduh, kalau ia langsung dipanggil Tuhan, masalahnya kita mungkin yang umur 60 juga masih 30 tahun lagi hidup. Lalu masalahnya itu yang muda, yang baru umur 30, jangan-jangan cuma 10 tahun dia selesai. Jadi sebetulnya kita nggak tahu masih berapa lama kita masih ada. Jadi sebetulnya sekarang begini, orang yang mau berubah itu menurut saya orang yang hidup untuk future, untuk masa depan. Jadi gini, dia masih menganggap hidup dia itu masih lama. Jadi orientasinya future. Kalau orang nggak mau berubah, orientasinya tuh yang lalu. Yang dulu-dulu juga oke. Kok ini saya tuh udah 30 tahun loh ngajar. Anak-anak saya tuh sekarang ada yang jadi bos, ada yang jadi menteri, ada yang jadi apa. Nah itu orientasinya ke belakang. Aduh belakang mah kita udah lewat. Kita itu justru yang mesti orientasinya ke depan. Ya, orientasi ke depan. Ini loh di depan kita masih ada murid-murid yang masih mau belajar untuk kita dan dia berharap dari kita untuk anak-anak ini karena dia akan hidup di masa depan. Jadi kenapa orientasi kita harus ada yang ke depan? Ya, ini saya harus cepat supaya pertanyaan yang lain bisa saya jawab ya. Next. Selanjutnya Bu dari Indria Martana dari Bandung. Ini Bu, Ibu mengatakan bahwa kita harus berubah dan bukan menuntut orang lain berubah.
Tapi PJJ ini kan menuntut banyak sekali perubahan dari semua pihak, termasuk orang tua, peserta didik, rekan kerja maupun atasan. Tapi ada pihak yang tidak bisa berubah. Nah, bagaimana kita menyikapinya, Bu Charlotte? Iya, yang saya maksud sebelum orang lain berubah, kita dulu nih yang berubah. Jadi begini, berubah itu kan macam-macam. Tentu berubah sikap, berubah cara pandang, berubah apa, sehingga orang lain akan berubah. Ya, jadi misalnya ya, konteks nih PJJ ini kan menuntut banyak sekali perubahan, betul. Tapi sekarang kalau kita nih terus kita bilang gini, ayo dong orang lain berubah. Saya suka pakai kata kita menuntun bukan menuntut, ya. Karena kalau menuntut artinya kita jadi maksa kan orang lain. Siapa sih yang suka dipaksa? Enggak suka. Karena waktu Anda menuntun pasti Anda menggenggam bukan Anda mencengkram. Kalau mencengkram pasti orang yang kita cengkram itu enggak betah. Pasti dia akan mau cepat-cepat lepasin cengkraman daripada tangan kita. Tapi kalau orang digenggam, dituntun, dia rasa nyaman ketika kita ngomong, ayolah Bu, ya Bu, ini anak-anak kan perlu ya belajar. Sekarang saya nggak bisa ngawasin, yang ngawasin ibu di rumah. Ketika ibu ada di rumah, anak itu malas. Boleh nggak Bu? Saya kasih dia, saya kirimin ini ya Bapak Ibu, sampai ada guru saya tuh yang bikin lomba, sampai kalau anak bisa ngikutin atau anak apa saya agak lupa, karena si guru ini bisa ngirimin kopi ke rumah lewat Gojek. Ya, saking supaya ini anak jadi semangat. Nah, saudara, begitu ada sesuatu perubahan yang maksudnya gini, kita mau berubah di tadi ya, kalau saya availability yang A, yang kedua, ya B yang berkorban. Ternyata saya ngelihat ada guru yang berkorban, saya juga jadi ikut apa namanya ikut. Wah, saya bilang boleh dong, saya dilibatkan. Saya bilang kalau misalnya mau kasih anak-anak kirimin apa begitu ya. Jadi memang harus caranya udah nggak bisa lagi. Loh, kamu dong yang harus ikutin bapak ya atau ikutin ibu. Karena kan sekarang kan otoritas, maksudnya kita masih pakai otoritas. Kerjain. Ya, tugas kamu nggak submit, ya kamu nggak naik kelas. Ya, kalau kamu nggak naik kelas, ya itu akibat kamu. Nah, saudara kalau udah kayak begitu, pakai cara begitu udah nggak laku. Jadi saudara mesti pakai persuasif. Nah, bagaimana persuasif? Nah, tentu sekarang saudara sendiri mesti ngubah nih konsep saudara. Karena kalau saudara kayak istilahnya mager atau ya nggak bisa dong, kan dia yang sekolah. Dia sekarang mau nggak ngikutin kita, dia nggak submit, dia kurang ajar, dia apa, ya nggak bisa gitu. Nah, saudara, kalau kita tetap kokoh, keras kepala seperti itu ya nggak dapetin hati anak-anak ya. Ini Halo Bu. Bisa separuh kelas tidak naik. Gimana? Iya, Pak Julius Halo, ya Bu. ini ya dengan Pak Julius. Halo Bu. Iya. Oh, Pak Dasril Yanto ya. Ya. Oke, Ya. silakan Pak Dasril. Langsung ya mohon maaf sebelumnya. Ini Bu, saya mau minta pandangan sama Ibu. Saya kan di sini kan selaku wakil kesiswaan di sekolah ini. Jadi dalam hal ini selama pandemi Covid ini, kami kan di kampung di kampung kalau dipakai secara daring tidak lengkap. Ada di antara siswa kita tuh kan banyak tidak memakai Android gitu. Jadi kami laksanakan luring gitu. Sejak dari bulan Maret dulu sampai sekarang kami tetap mengadakan luring. Kami coba yang daring tuh kadang-kadang bisa, kadang enggak. Tidak seluruh siswa yang memakai HP Android kalau di kampung. Sehingga mereka anak-anak itu tidak mengerjakan tugasnya. Oke. Pernah sekali, cuma 1 kali dia mengerjakan tugasnya. Setelah kami panggil orang tuanya, dari pendapat orang tuanya katanya kami telusuri sekian namanya di kampung ya Bu ya, susah sekali menghadapi wali murid gitu. Sehingga gimana kalau kami tidak kami terima anak tersebut, kami gimana lah kalau tidak kami apakan padahal dia udah kelas 9. Jadi rasanya gimana lah cara kami lagi untuk menghadapi murid seperti itu gitu. Sebab kalau di kampung ini sangat susah. Kadang-kadang mau kalau kita keraskan juga peraturan, kita keraskan juga cara pemanggilan,
mau orang tuanya kalau di sini mau bawa golok, Bu. Jadi itu Oh yang kami iya, hadapi sebagai guru. iya. Mohon pencerahan gimana menghadapi orang-orang seperti itu gitu. Jadi begini Pak, Kami selaku guru sependidik. iya, secara umum prestasi anak memang menurun dengan COVID pandemi ini. Jadi sekarang Bapak jangan pakai lagi cara yang di mana anak-anak masuk. Jadi Bapak suruh dia aja lakukan project. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jadi kita sudah menurunkan standar, ya. Artinya sekarang ini mau nggak mau ada cara lain untuk membuat anak ini misalnya katakan dia mau datang aja one on one, kan di kampung ya Pak. Mudah-mudahan COVID tidak begitu banyak gitu ya. Jadi tidak ada ini, suruh dia datang saja. Kita tanya sekarang apa yang kamu tahu lah, apa yang kamu sudah pelajari, apa yang sudah. Jadi bukan targetnya dari kita. Sekarang apa yang dari si anak. Ya, misalnya Bapak mengajar apa misalnya. Nah, dari yang Bapak ajar, coba dia mau presentasi kah, mau bikin ringkasan apa atau pilih proyek apa. Jadi seperti ini, Bu. Bu, seperti ini Bu, kita kan sering ya Bu ya. Anak itu kami kan sudah meluncurkan tugas sebanyak 23 kali pertemuan gitu. Jadi satu pun tidak ada yang membuat. Sementara yang mata pelajarannya ada 14 mata pelajaran. Iya. Seluruhnya itu tidak ada yang dia bikin, Bu. Gitu. Iya. Jadi rasanya di mana kami cara mengambil penilaiannya lagi, sebab kita mau semester lagi, ujian semester lagi. Iya, Gimana iya. mengambil nilai anak itu? Iya. Kita ukurnya, Bu. Ya. Iya, makanya Pak, kenapa harus dipanggil jadi bukan hanya orang tua, anaknya Pak. Sudah kelas 9 toh? Ya, jadi entah Bapak home visit, datang ke rumahnya, atau janjian lah. Janjian di warung kah, di mana kah, gitu. Janjian Pak. Kalau dia bisa datang ke sekolah itu lebih baik. Ya. Nah, dari 23 nilai, kalau dia bikin satu aja, itu udah bersyukur Pak. Ambil saja itu yang satu Pak. Ya, karena kalau tidak, masa Bapak tidak mau luluskan itu anak semua. Luluskan cepat-cepat, tidak apa-apa sudah. Kan paling tidak dia sudah sekolah kelas 7, kelas 8 Pak. Ya, memang kelas 9 ini pandemi. Kira-kira begitu ya. Oke. Ya, Bu. Terima kita kasih, lanjut. Bu. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Dasril. Sekarang Bu dari Makassar ya Bu ya. Kita ada, dia kasih studi case bagaimana memberikan saran dan masukan bagi seorang single mom yang memiliki tugas pekerjaan dan tugas studi, namun juga perlu memberikan waktu bagi anak-anaknya untuk mendampingi belajar secara online. Sedangkan anak mendapat juga tuntutan tugas online dari sekolah yang masih perlu pendampingan dari orang tua. Jadi ini ada kasus. Saya tahu. Iya. Jadi bagaimana sekarang ada orang tua murid yang single mom, dia juga sedang berjuang. Ya. Nah, Saudara, ini ibaratnya ya, saya kalau mau ngomong singkatnya, padatnya gini. Udah semampunya aja gitu. Jadi semampunya si orang tua, semampunya anak. Udah itu. Jadi kalau begitu kita agak lebih rileks. Ya, karena kita juga membutuhkan si orang tua, udah Bu semampunya Ibu ya. Ibu bisa ya, aduh kalau enggak dia bisa stres, dia depresi ya. Udah dia mesti kerja, mungkin dia baru kehilangan suami, dia sekarang punya anak 3, sekarang ekonomi tadinya dia nggak bekerja, sekarang dia mesti kerja, anak juga di rumah siapa yang mendampingi, ini bagaimana tugas anak, aduh dia masih bisa hidup aja udah bagus ya. Jadi kita cuma bilang semampunya Ibu ya, gitu sambil kita mendampingi pelan-pelan ya. Oke, kita ke Bandung. Kita ke Bandung dengan Ibu Regina. Ini dia bertanya, sebagai guru yang posisinya di tengah-tengah di antara atasan dan juga siswa dan orang tua, bagaimana cara guru untuk tetap fair dengan tetap memperhatikan prioritas perubahan yang harus dilakukan terlebih dahulu sambil tetap menghormati otoritas atasan kita. Iya. Ini, Bu, pertanyaan bagus banget nih Bu. Ya, supaya bisa tetap fair ya. Saudara, Anda mesti berdamai sama diri dulu. Kalau Anda nggak berdamai sama diri, Anda nggak bisa berdamai dengan keadaan yang ada. Apalagi posisi kita kayak kejepit gitu kan.
Ya, ini atasan nuntut, punya siswa kayak begini. Sekarang guru kepala sekolah bilang, ini gimana ya prestasi anak-anak yang menurun. Lalu sementara anaknya juga sulit sekali untuk dimotivasi. Kita punya orang tua yang sensitif, tersinggung, secara ekonomi dia lagi mengalami masalah dan sebagainya. Nah, Anda mesti tenang dulu. Kalau Anda sendiri nggak tenang, Anda sendiri gelisah, Anda sendiri punya masalah, Anda sendiri stres, ya gimana menolong? Tadi ya prinsip yang di pesawat. Anda mesti bisa menolong diri sendiri sebelum Anda menolong orang lain. Ya, kalau Anda sendiri butuh pertolongan, Anda mesti cari pertolongan, Anda mesti cari mentor, Anda mesti cari orang untuk Anda sendiri bisa tenang. Ya, oke, kita ke Bali. Baik, ke Bali sekarang Bu ya, kita terbang. Kami sebagai guru sudah melakukan pendekatan persuasif. Home visit berkali-kali, siswa dan orang tua sudah diminta datang untuk belajar luring dan memecahkan masalah yang dihadapi. Tetapi tetap tidak ada perubahan dari siswanya dan juga dari orang tuanya. Adakah jalan lain Bu yang bisa ditempuh? Iya, gini, perubahan itu belum tentu terjadi instan. Jadi Anda jangan menyerah. Maksud saya, proses itu ongoing, ya, sedang berlangsung. Cuma ini belum ada hasilnya sekarang kelihatan. Jadi dia masih membutuhkan waktu, sabar. Jadi memang di dalam melakukan segala uji coba, selain Anda tenang, Anda mesti sabar. Sabar itu artinya tahan menderita tanpa batas waktu. Jadi memang ini secara waktu kita nggak tahu kapan. Tapi ya ayolah terus lakukan. Karena saya kok percaya ya segala usaha itu pasti ada buahnya. Cuman kita kan nggak tahu nih buahnya tuh kapan. Bisa sekarang, bisa cepat, bisa lama gitu. Tapi pasti ada. Ya, tabur saja, terus tabur. Ya, jangan menyerah. Next. Oke Bu, ada satu lagi pertanyaan tadi agak terlewat dari Jakarta, dari Ibu Kartini. Itu mau tanya, sampai di titik manakah kita sampai pada keputusan untuk keluar dari ketidaknyamanan? Apakah tunggu sampai kita tidak semangat dari zona tersebut? Kalau Anda sudah masuk ICU, ya, ini artinya ICU tentu bukan sesungguhnya ya. Anda udah kolaps, Anda udah nggak bisa, ya Anda quit. Ya, tapi berarti segala sesuatu Anda sudah lakukan. Ya, jadi Anda sendiri sudah nggak mampu. Anda nggak mampu, ya jangan sampai Anda dying gitu ya, sekarat. Ya, jadi tapi kalau Anda masih bisa sehat, masih lebih sehat dari yang lain udah kolaps, ya Anda jangan ikutan kolaps dong ya. Kan kita tidak memilih untuk kolaps, ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Mataram, Bu. Kami dari sekolah bingung dalam pembuatan soal PAS karena kami dituntut membuat soal dengan landasan AKM dan HOTS. Sedangkan mungkin kayak tadi kejadiannya ya susah anaknya mengumpulkan tugas-tugas. Apakah tidak memberatkan peserta didik? Nah ini, jadi dia ada apa namanya antara keputusan atasan dengan anak-anak sendiri dari Ibu Hajriah. Iya, Anda mesti bicara sama atasan tentang kondisi siswa. Jadi jangan sampai kita mengorbankan siswa hanya demi idealisme. Karena saat ini memang saat yang tidak ideal, saat tidak nyaman, saat lagi ada di badai, ya. Jadi istilahnya, misalnya kalau kita di kapal, kita mesti ya berpakaian, mesti apa? Saat badai mungkin sekarang ya celana panjang kita ya kita pakai buat ngiket apa gitu. Maksudnya itu segala sesuatu yang memang kondisi yang tidak ideal, ya. Jadi Anda mesti sampaikan, ya. Ibu yang sudah ikut webinar ini harus berani ya Bu ya, berani menyampaikan ke atasannya walaupun nanti mungkin diterima atau ditolak itu kembali lagi ya. Jadi kita sekarang harus bergandengan tangan justru, nggak bisa sendirian. Jadi Anda harus bisa harus bisa mengutarakan lalu bagaimana caranya. Mungkin saat ini seolah-olah stuck, nggak apa-apa. Nanti kalau udah
bisa offline, bisa kembali seperti semula, mungkin kita akan kejar. Sekolah itu kan seumur hidup ya, lifelong learners. Kita tuh pembelajar seumur hidup. Jadi istilahnya kalau stuck sekarang, anggap aja kayak kita sedang mengalami ya sakit atau apa yang sehingga kita tidak bisa memang seperti biasa, ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan gitu. Ya, ini dari Bandung dengan Ibu Ibet Sibuea, menyikapi sekolah yang terjadi saat ini pasti akan berbeda antara belajar di setiap daerah. Menjadi guru kita dituntut menjadi seperti mengejar target, padahal di lapangan tidak ada mungkin hal-hal yang tidak mendukung. Sebenarnya apakah masalah jika anak tidak mencapai target target belajar yang ingin dicapai, apalagi saat online begini? Iya, tidak masalah. Tidak masalah. Sekarang lebih memilih kesehatan mental. Sekarang lebih memilih relasi. Bagi saya di tengah-tengah kondisi seperti ini, ada hal yang kita mesti prioritaskan. Jadi relasi orang tua guru, ya, supaya tetap sehat, tetap bisa saling bahu-membahu, relasi guru dan siswa, supaya anak bisa tetap ada keterbukaan, ya, lalu relasi anak dengan dirinya, sehat mental, ya, dia masih mau makan, masih mau bicara, masih mau ada semangat, belajar, nggak apa-apa, ya. Jadi saya menemukan beberapa anak-anak yang stres, yang depresi, saya pikir saat ini sih pilihannya kita ya. Kalau mereka bisa sehat mentalnya aja udah bersyukur. Ya, kan kita sekarang memperjuangkan mereka sehat fisik. Mesti pakai masker, jangan kemana-mana, stay at home, fisik. Tapi mentalnya kita jaga nggak? Nah itu yang harus kita juga lakukan. Ya, oke, mungkin the last. Ini terakhir ini kayaknya orang tua, Bu. Bu Charlotte, guru-guru dan sekolah, anak-anak saya tetap kejar tayang materi pembelajaran. Alhasil setiap hari anak-anak mendapat tugas tertulis, foto atau video. Bagaimana, Bu? Apakah mayoritas sekolah lain juga seperti itu? Padahal Kemendikbud sudah merilis kurikulum darurat yang lebih ringkas pada masa pandemi ini. Menurut Ibu, apakah memang sulit bagi guru memberikan nilai di masa sekolah daring ini jika tidak ada hasil tes tertulis, foto, atau video dari murid? Makin hari kan murid-murid makin bosan dan capek belajar kalau begini terus gitu. Iya, betul. Anda mesti ngomong ke guru kondisi anak Anda. Karena saya temukan di lapangan, anak yang sangat menikmati daring ini. Iya. Jadi memang ternyata ada anak yang justru semangat sekali. Wah, dia sampai tengah malam ngerjain tugas, semangat gitu. Jadi tidak semua murid kondisinya sama. Tapi kalau kondisi Anda, anak Anda itu desperate, frustrasi, ya memang udah menunjukkan ada tanda-tanda kejenuhan, burnout, sebaiknya bicarakan. Ya, saya pikir sekolah juga bisa memperlakukan dengan secara personal. Ya. Iya, benar, Bu. Saya juga melihat kalau anak-anak juga pada saat pandemi ini harus self-regulasi dirinya itu harus diajarkan. Betul. Jadi saya lihat anak-anak tuh kehilangan regulasi dirinya ketika di rumah. Dan itu terbukti, Bu. Ketika di sekolah mereka mungkin bisa baik, tapi ketika full di rumah, regulasi diri mereka malah jadi benar-benar hancur, berantakan, sehingga kadang-kadang ada beberapa anak yang kesulitan di dalam mengikuti penugasan-penugasan diberikan, padahal guru sendiri sebenarnya benar kata tadi orang tua, sebenarnya sudah banyak memotong materi sebenarnya, Bu. Sebagai dari atas, misalnya seperti di Samaria, kita tuh udah potong banyak materi yang tidak penting gitu, yang kira-kira nanti bisa dibawa ketika di jenjang berikutnya aja dikejar gitu. Jadi sebenarnya itu sama orang tua dan guru itu saya lihat harus memperhatikan regulasi diri anak juga diajarkan itu kayaknya untuk tadi orang tua bisa kita
mempelajari lagi tentang regulasi anak. Baik Ibu, ini udah 11.30 waktu kita sudah habis. Baik rekan-rekan guru yang ada saat ini masih bersama-sama dengan kami di webinar guru. Partisipan kita masih tetap terjaga 162 Bu Charlotte ya, tidak ada yang meninggalkan dari tadi ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan Ibu Charlotte dan saya Veronica Situmorang mengembalikan kepada Ibu Sasmita sebagai MC. Silakan Ibu Sasmita. Oke, terima kasih Bu Vero dan terima kasih kepada Ibu Charlotte. Aduh, saya secara pribadi juga terberkati ya dari sharing hari ini. Hal seperti ini menjadi tantangan tersendiri ya Bu, pandemi saat ini ya Bu ya, buat para guru gitu. Tapi kembali lagi pada bagaimana cara kita punya sudut pandang dan bagaimana cara kita berespon. Apakah kita tetap mau belajar, berubah, dan terus berkorban, dan kita perlu memegang 3 hal tadi ya dari Ibu FAT, yaitu flexibility, availability, dan teachability. Oke Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara webinar kali ini, namun saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum absen, dimohon untuk absen, linknya akan sudah dikirimkan melalui kolom komentar. Karena hal ini berkaitan dengan e-sertifikat yang akan Bapak Ibu dapatkan. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin masih ingin mereview lagi nih dari penjelasan Ibu Charlotte atau mungkin tadi ada yang terlambat masuk, Bapak Ibu bisa melihat rekaman webinar kali ini dengan mengaksesnya di YouTube Sekolah Samaria. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, nanti setelah doa kita akan ada sesi foto dulu, jadi jangan keluar dulu ya Bapak Ibu. Nanti Ibu Debbie akan membantu saya untuk mendokumentasikannya. Oke, sebelum kita menutup acara webinar kali ini, kita akan berdoa. Saya mohon Ibu Deborah. Ibu Deborah, apakah mendengarkan suara saya? Halo Ibu Deborah. Tidak. Ya, halo. Ya. Oke, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Ibu. Oke. Deborah bisa menutup acara webinar ini dalam. Ya. Mari kita mau berdoa bersama, mengucap syukur kepada Tuhan atas terlaksananya webinar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sebagai guru-guru merasa diberkati melalui webinar pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh memiliki 3B ini ya Bapa, kami berubah, kami berkorban, kami mau belajar. Biarlah terus itu tanamkan di dalam setiap hati kami, agar kami boleh menjadi guru-guru yang baik, menjadi guru-guru yang berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, dan dimanapun Tuhan, pada saat kami mengajar, biarlah itu menjadi suatu pembelajaran buat setiap kami untuk lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini melalui Ibu Charlotte Tuhan. Berkati Ibu Charlotte di dalam setiap apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, biarlah Tuhan senantiasa memberkatinya. Berikan senantiasa kesehatan, kekuatan kepada Ibu Charlotte yang sudah memberikan pencerahan kepada kami pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk semua peserta webinar pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama-sama di webinar pada pagi hari ini. Berkati setiap guru-guru Tuhan yang sudah mengikuti webinar pagi hari ini. Biarlah memberikan semangat, memberikan motivasi buat setiap kami sekalian supaya kami bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi di dalam kami mendidik anak-anak didik kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala berkat-Mu yang diberikan kepada kami. Biar setiap kami boleh merasakan kasih Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa-doa kami ini, dan kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Bu Deborah. Bapak Ibu, kita akan sesi foto kali ini. Dimohon untuk menyalakan kameranya. Ibu Debbie bisa membantu saya untuk mendokumentasikan. Oke, kita akan foto dulu ya. Ini ada 6 halaman, jadi kita akan foto beberapa kali. Oke, sudah siap semua? Kameranya sudah dibuka semua?
Bu Satisfa, tolong ingatkan ya, kita kameranya dibuka semua supaya kita bisa difoto. Jangan lupa nanti isi presensi jika Bapak Ibu yang mau perlu sertifikat, kami akan mengirimkan sertifikat melalui email. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Buka kamera, senyum. Oke, halaman kedua. Oke, terima kasih sudah buka kamera. Kita coba senyum dulu, senyum dari Indonesia paling barat sampai Indonesia paling timur ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, lalu berikutnya halaman ketiga. Ini ada yang dari Bandung, dari Jakarta, dari Nias. Oke, senyum semua. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman keempat. Halaman keempat ini ada yang dari Serang, ada yang dari Tangerang Selatan. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ada yang belum buka kamera ini di halaman keempat. 1, 2, 3. Oke, halaman kelima. Oh, halaman kelima banyak sekali yang nggak buka kameranya. Oke, coba ya halaman kelima. 1, 2, 3. Oke. Halaman ke-6, terakhir. Halaman ke-6, ada yang mau buka kamera? Ibu Melianti, Ibu Satya, Ibu Yosi dari Balikpapan. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Mita, sudah difoto semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian acara webinar kita hari ini. Terima kasih juga Ibu Charlotte, terima kasih buat semuanya. Semangat untuk memberikan yang terbaik buat pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat siang, Tuhan memberkati.
Oke, terima kasih. Masih ada Ibu Ivon, Ibu Sasmita, dan Ibu Vero ya. Iya, Bu. Aplika IO? Ya. Iya, Bu. Ini rekamannya boleh dimatikan aja dulu, Bu Mutma. Lebih banyak. Jadi artinya ke banyak provinsi ya. Itu yang istimewa di situ ya, bahwa dari Sabang sampai Merauke ada berapa? Ya, 27? tapi seperti biasa 21 provinsi yang daftar, tetapi seperti yang Ibu Charlotte sudah bilang sih pasti ada 30% penurunan gitu. Tapi kalau dari peserta sih hari ini terakhir berapa Bu Mutma? 160 ya? 80-an, Bu. Enggak, yang hadir. Oh, yang hadir iya sekitar 164. 164 dan sementara yang daftar itu 180-an. 20 yang gugur. Enggak, lumayan sih, not bad sih sebenarnya. 2%. Lumayan Ya, bagus. bagus. Iya, biasanya kan 30 katanya, Bu. Iya, ini kan kita juga tambahin dengan apa? Ya mungkin yang mendaftar guguran, tetapi yang tanpa mendaftar masuk juga ada gitu. Ya, Aplika IO, terima kasih Aplika IO, agak lebih lancar. Terima kasih Bu ya. Nanti rekamannya bisa langsung dikirim ke saya biar saya bisa langsung pasang di YouTube ya. Iya, siap Bu. Habis ini saya langsung proses download ya Bu ya nanti. Lalu apa namanya daftar hadir yang itu supaya kita